semua kita diberkati oleh Tuhan. Bapakkan tangannya yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita bermazmur atas anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk datang pada hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu luar biasa Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan. Ini kami Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau datang di dalam hadirat-Mu. Di dalam segala kerinduan hati kami datang menghadap Engkau, menyembah Engkau pada saat ini Tuhan. Engkau layakkan hidup kami. Engkau suci kuduskan kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berpengharapan di dalam Engkau, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ini ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini, kami percaya, kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami yang beban berat dikuatkan. Kami yang mengalami problem hidup diberikan jalan keluar. Bahkan kami yang memiliki sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, dan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kuasai seluruh hidup kami. Terlebih ruangan ini Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Sehingga jemaat Tuhan yang datang, yang hadir pada saat ini, sungguh merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat yang lain, dimanapun berada pada saat ini. Jika ada dalam perjalanan, baik yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai kehidupan mereka. Hantarkan juga mereka ke tempat ini untuk bersama-sama bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga bersatu hati Tuhan. Jika ada satu oknum yang tidak senang dengan ibadah kami pada saat ini, kami saat ini sepikir, kami tolong kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Yesus yang benar-benar mengalir di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau, dan kami ini bersuka cita untuk bersorak karena Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan dan kami siap untuk bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan, amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Mari kita menari, memuliakan nama Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kita.
memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan. Kita pujian buat Tuhan. Firman buat Tuhan. Bersyukur untuk
Engkau Bapa kami yang baik, mengerti setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Benar kami memiliki berbagai pergumulan, Tuhan. Kami terbatas, kami tidak berdaya. Tetapi ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan. Karena Tuhan yang kuasa atas seluruh kehidupan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat cinta kasih yang Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melewati setiap hari kami. Telah memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami. Kami serahkan pulang kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan doa iman rasuli yang sudah diumumkan minggu yang lalu. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan duduk untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan menyembah persembahan kita. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Sambil jemaat Tuhan mempersiapkan persembahannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami tinggal mengucap syukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana kami pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami sebagai persembahan syukur kami di hadapan-Mu, di mana Tuhan telah memberkati kehidupan kami satu minggu ini dalam setiap pekerjaan usaha yang kerjakan. Tuhan, Engkau memberkati, dan kami percaya Tuhan berkat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga pekerjaan usaha kami juga Tuhan mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Siapkan hati butuh. Saat
bersyukur kepadamu atas kasih Tuhan yang sungguh ajaib luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini, saat ini, detik ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan Tuhan telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kesempatan yang indah, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar hari ini. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, hidup kami semakin dikuatkan, bahkan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyingkapkan setiap rahasia dari firman Allah, sehingga setiap kami Tuhan, sungguh-sungguh kami diberkati lewat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Tanpa terasa, Bapak Ibu, hari Jumat ke depan, minggu depan ini, kita akan kembali memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dan hari Minggu 31 Maret adalah hari Paskah. Sungguh tuh Bapak Ibu bahwa itu semua karena kasih Tuhan sudah menolong, sudah memberkati setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-5. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul perikop hasil pembenaran. Saya baca Bapak Ibu boleh mengikutinya di slide di depan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Diberkati kita yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa hari Jumat depan adalah Jumat Agung dan hari Minggunya adalah Paskah. Sungguh Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan dicurahkan atas setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Namun pada hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bagaimana keadaan manusia atau keadaan orang-orang yang di luar atau yang tidak beriman kepada Yesus. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita akan melimpah dengan ucapan syukur kepada Allah. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Ia menyelamatkan saya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ada 4 hal yang saya sampaikan di sini. Bagaimana keadaan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, orang-orang yang belum menerima kasih karunia Yesus melalui kematiannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, ayat yang ke-6, di sana dijelaskan bahwa karena waktu kita masih lemah, orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang belum hidup di dalam Yesus, sesungguhnya adalah dia orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Lemah di sini bukan sedang hanya berbicara lemah fisiknya, tetapi lemah di sini adalah tidak mampu berbuat baik, tidak mampu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Orangnya lemah sekali. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa kalau sering kita melihat orang sangat susah sekali mau datang kepada Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Bapak Ibu boleh datang kepada Tuhan. Amin. Karena itu adalah karena ada Tuhan dalam hati kita. Dan oleh dorongan kuasa Roh Kudus menghantarkan kita boleh memuji menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di sini dijelaskan, karena waktu itu kita masih lemah, tidak berdaya. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Selain daripada kita disebut sebagai orang-orang lemah, yang kedua adalah orang-orang durhaka. Sering kita dengar kalimat-kalimat yang benar-benar asing badalinga dan namanya durhaku ragu ke nama menelawa-lawa namamu. Itu kalimat yang sering kita dengar. Tapi pernah enggak kita mendengar durhaku ragu nalima mati ke Yesus? Pernah enggak ada yang mendengar begitu? Ada ni rongo-rongo dalam ane durhaku nono da leifo sumangi namanya. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, orang yang tidak memuliakan Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, dikatakan mereka adalah orang-orang durhaka. Saya percaya Bapak Ibu, di sini tidak ada orang-orang yang durhaka. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Saya percaya sekali dengan itu. Karena orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, tidak mungkin dia durhaka kepada orang tuanya. Amin. Dia nggak mungkin durhaka kepada orang tuanya. Dia pasti mengasihi orang tuanya. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ada Yesus di dalam kehidupannya. Orang
Orang-orang durhaka sama dengan orang fasik. Yang artinya bahwa tidak memuliakan Tuhan. Sangat lemah dia untuk memuliakan Tuhan. Tidak bisa dia lakukan satu hal yang memuliakan Tuhan. Walaupun sesungguhnya mungkin secara lahiriah dia bisa saja melakukan ritual-ritual keagamaan. Tapi sesungguhnya dikatakan bahwa kebaikan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kain kotor yang dimaksudkan di situ bukan kain kalau kotor. Misalnya na sodaun nukada. Tinggal ada sebenarnya. Saya tidak harus menceritakan di sini. Tapi ada kain kotor yang dulu, zaman dulu digunakan oleh para wanita. Mungkin Bapak Ibu mengerti, Ibu mengerti. Kain kotor yang seperti itulah diibaratkan perbuatan baik orang-orang yang melakukan yang baik yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak ada artinya. Bahkan ada seorang penafsir mengatakan begini, jangankan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang di luar Yesus, perbuatan baik aja itu menjadi dosa bagi dia kalau bukan di dalam Yesus. Tetapi orang yang ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Kemarin ada satu statement seorang pendeta di status Facebook. Saya kaget membacanya. Tetapi setelah saya scroll semua bacaan itu, masuk akal. Dia berkata begini, Tuhan itu tidak adil. Saya kaget, loh. Memang ini kalimatnya kayaknya kurang pas, harus dibilang begitu. Tapi dia berkata begitu. Dia bilang begini, kenapa Tuhan itu tidak adil? Kita yang berdosa, Yesus yang mati. Adilnya di mana? Kalau adil kan kita yang berdosa, harusnya kita yang dihukum. Tapi ini enggak, Yesus yang dihukum, menggantikan kita yang berdosa ini. Tapi itu bukan karena Tuhan tidak adil. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Kebenarannya demikian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tadi selain daripada kita adalah orang-orang lemah, yang kedua adalah kita adalah orang-orang durhaka kalau kita berada di luar daripada Yesus. Yang ketiga, di sini dikatakan di ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 masih hampir senada dia dengan ayat yang ke-6. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kepada kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Kalau dosa di sini disebut hamartia, ya. Hamartia yang artinya tidak sampai kepada sasaran atau meleset atau menyimpang. Kalau kehendak Tuhan ini ke sini, dia nggak sampai kepada kehendak Tuhan itu. Tapi dia akan menyimpang. Makanya firman Tuhan bilang jangan menyimpang ke kiri dan atau ke kanan. Pergi kepada Yesus. Tujuannya satu Yesus. Artinya bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita ketika keadaan kita sedang berdosa. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Saya datang bukan kepada orang yang benar, tetapi datang kepada siapa? Datang kepada orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini. Tidak peduli seberapa besar dosa Bapak Ibu hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kita, Tuhan ampuni. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa ini bukan satu bentuk kita boleh terus-menerus di dalam dosa. Kita baca satu ayat. Roma 6 ayat pertama dan ayat kedua. Ayat yang kedua, ya, Roma 6 ayat 1 ayat yang kedua dulu. Ayat yang pertama.
Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hari ini kalau kita datang di hadapan Tuhan, dosa kita luar biasa. Tuhan selesaikan. Amin. Tetapi apakah boleh terus-menerus hidup dalam dosa? Tuhan katakan sekali-kali tidak. Hari ini firman Tuhan diberitakan bagi kita, bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Dari sorga Ia turun ke bumi, menyelamatkan setiap kita. Kalau tadinya kita menyeleweng, kita tidak tepat sasaran, dengan ada Yesus, oleh Yesus, hidup kita tepat sasaran. Amin. Kalau tadinya Bapak Ibu, kalau sederhananya saya mau bilang begini. Kalau tadinya jalan kita, pikiran kita, berkelok-kelok kemana-mana, tapi ketika kita ada di dalam Yesus, fokus kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Kemarin saya beritakan firman Tuhan di jemaat Kana-Kanaan di sana, GC Kana-Kanaan. Saya berkata begini, dari firman Tuhan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia membawa Yakobus, Yohanes dan Petrus. Ketika kemuliaan Allah itu turun, apa dikatakan oleh Petrus? Tuhan, kami bangun di sini kemah 3, indah sekali di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk siapa lagi? Lalu ketika itu dikatakan ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya dengarkanlah dia. Seketika itu mereka tersungkur di bawah. Dan Yesus menyentuh mereka berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka membuka mata mereka, apa yang mereka lihat? Mereka tinggal melihat Yesus. Bapak Ibu, dunia ini kadang-kadang membuyarkan pandangan kita, menyimpangkan keinginan kita, membuat keinginan kita kepada hal-hal yang duniawi. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, fokuslah kepada Yesus. Silahkan Bapak Ibu bekerja, silahkan berusaha, silahkan punya kekayaan, punya uang. Silahkan, gak ada yang salah dengan itu. Karena itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Amin. Tapi satu hal yang jangan dilupakan. Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Karena semua yang ada dalam dunia ini, orang terdekat kita sekalipun akan kita tinggalkan. Tapi satu pribadi yang tidak akan pernah tinggalkan kita adalah Yesus. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu, keadaan manusia yang tidak beriman kepada Yesus. Di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Kembali kepada pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, orang yang berada di luar daripada kasih karunia Tuhan Yesus, dia adalah seteru dengan Tuhan. Apa itu seteru? Musuh, bermusuhan dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam Yakobus itu, dikatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Yang artinya orang yang benar-benar mencintai dunia ini, dia tidak berada di dalam Tuhan. Sesungguhnya dia adalah membangun permusuhan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangankan sama Tuhan, sama sesama saja. Sifat gelukeda na bermusuhan ita ke sifat gelukeda nai, maka sifat singa omo, maka nesino moda, maka dalifu seda, apa agabua boda, anawu agabua sekele. Na faluka ba di sebuah acara ban memanufa salah tu. Na fasule balala ba apal na tolana lala sebolo si mandada na hodra. Ai cuek mana ulu pura-pura tidak tahu mandai dalam mana.
Tapi bayangkan kalau sama-sama jalan kaki lalagi no isi-isi. Hadaru-daru ay ragi balala. Paano manu salah-salah itulah manu manidrikahe budak. Jangan manidrikahe. Ada salah tingkah. Itu baru kepada sesama. Sesama kita itu bukan siapa-siapa. Ada yang pernah mengalami begitu apa Ibu? Nggak usah dibilang di sini. Nggak usah, cukup aja dalam hati. Kalau Bapak Ibu adalah pelakunya, bilang, Tuhan saya bertobat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kalau berseterunya dengan Tuhan. Kalau sesama dia bukan siapa-siapa, dia nggak melakukan apa-apa terhadap kita, kita terganggu. Apalagi kalau seterunya dengan Tuhan. Tuhan adalah pemilik dari hidup kita. Kalau Tuhan bilang hari ini, oi, stop, kembali. Nggak banyak cerita. Sedikit mungkin tidak semua kita hadir di ibadah pemakaman Bapak Pendeta Theophilus, Gembala Gereja Sungai dan Jemaat Kanak-Kanaan yang telah meninggal dunia. Itu hari Minggu masih khotbah. Hari Minggu khotbah, tapi kondisinya kurang baik sehingga duduk di kursi khotbah. Hari Senin berangkat ke Penang berobat, masih bisa jalan. Hari Rabunya pulang dari Penang ke Pulau Nias, tidak bisa lagi jalan, tapi dipakai kursi roda. Hari Sabtu kritis, dibawa ke rumah sakit, sampai di IGD tidak sampai 1 jam, meninggal dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah keadaan kehidupan manusia. Bayangkan kalau kita posisi begitu masih seteru dengan Tuhan. Udah menderita di bumi, menderita pula di neraka, kasihan sekali hidup kita. Tapi sekali lagi, syukur kepada Tuhan, yang oleh karena kasih karunia-Nya, Ia menyelamatkan setiap kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kembali kepada ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu kita adalah orang berdosa. Karena kita tahu kita adalah orang yang lemah. Karena kita tahu kita adalah orang durhaka. Karena kita tahu kita adalah seteru dengan Tuhan. Maka percayalah kepada Yesus. Maka semua ini diselesaikan oleh Yesus. Amin. Kalau tadinya kita adalah orang yang lemah, kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang menyala-nyala rohnya melayani Tuhan. Amin. Kalau tadinya kita adalah orang-orang durhaka, hari ini kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau sebelumnya kita adalah orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Setelah kita tahu bahwa Yesus telah mati untuk kita menghormati Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Kalau tadinya kita adalah seteru dengan Tuhan, hari ini kita sudah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka jangan cari-cari musuh di dunia. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, milikilah iman kepada Yesus Kristus. Percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan saya mau katakan bahwa iman itu akan semakin bertumbuh tatkala kita terus mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya lihat di sini rata-rata yang mungkin di jemaat ini 60-70% punya akun media sosial. Apakah itu Facebook, apakah itu IG, apakah itu TikTok. Bapak Ibu, kalau scroll TikTok, buka-bukai TikTok ada. Le taraso gine te sabaza do baza ahuri manu gine te dar. Dan Bapak Ibu, saya mau bilang gini, kalau kita menonton satu TikTok itu lebih dari 30 detik, maka dia akan tetap muncul. Video yang sama akan muncul. Tapi kalau Bapak Ibu nontonnya itu khotbah para pendeta, atau follow-nya itu
akun-akun pendeta, hamba-hamba Tuhan, maka yang keluar kalau kita scroll, itu adalah khotbah-khotbah hamba Tuhan yang membangun iman setiap kita. Amin. Kenapa saya sampaikan begini? Kalau lemah kita membaca firman Tuhan, tapi yang masuk setiap hari dalam pendengaran kita, dalam penglihatan kita adalah hal-hal yang dunia ini, kira-kira bagaimana membangun iman yang kuat, Bapak Ibu? Seperti apa iman akan dibangun dengan kuat sekali? Saya bukan anti dengan itu, silahkan saja Bapak Ibu. Saya juga punya akun TikTok. Dan puji Tuhan selama ini saya bikin akun TikTok itu untuk melayani. Maksudnya untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak orang diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena itu orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan mencondongkan hatinya kepada hal-hal yang Tuhan inginkan. Dia akan membawa dirinya ini kepada kehendak Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya ayat kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Boleh saja kita bangga kita punya sesuatu di dunia ini yang mungkin dalam tanda kutip seolah-olah patut dibanggakan. Tapi saya mau katakan, yang seharusnya Bapak Ibu lebih patut banggakan adalah karena Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Berbanggalah dengan anak-anak Tuhan. Sering kalau anak-anak muda saya lihat di TikTok itu, saya senang membaca komen-komen mereka, anak Papa Yesus. Ngakunya saya anak Papa Yesus. Kan ada yang lagi viral akhir-akhir ini, orang-orang Kristen yang berburu takjil. Itu viral itu di TikTok itu. Sampai banyak yang komplain itu. Masa nonis, ini nonis namanya. Kalau non-Islam, artinya Kristen nonis ini jam 3 udah memburu semua takjil, sehingga nggak ada lagi sama yang baru buka puasa. Memang ngeri sekali. Tapi banyak yang mengatakan begini, ini hanya kesempatan, kami juga mau berbagi kepada mereka. Dan banyak yang yang mungkin ada kata-kata yang kurang enak dibaca atau didengar. Tapi rata-rata bilang gini, kami adalah anak Papa Yesus. Kami mengasihi Anda. Luar biasa. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Tuhan. Itulah hal-hal yang patut kita banggakan. Sekali lagi, harta, kekayaan, jabatan, suatu hari kita akan tinggalkan. Bahkan kalau Bapak Ibu punya emas yang harga 30 juta, 50 juta itu, yang biasa dipakai kalau pesta. Biasanya kan kalau pesta dipakai. Kalau mungkin ada, kalau misalnya suami bilang, udahlah, fogumaneukeunnya ratenya, rate lah, fogumaneukeunnya ratenya. Pasti banyak yang komplain. Janganlah diikutkan, dibawa itu sayang itu. Bahkan kalau mungkin ada yang jahat akan ngintip. Oh, 30 juta udah dibawa, tunggu. Ibalo-balo idanya ya wali batu bami ikhaw ihal. Bayangkan kalau 800.000 1 gram. Kalau itu sampai 50 gram udah berapa juta itu? Nggak usah kita hitung-hitung harta orang ya. Yang artinya bahwa nggak bisa dibawa. Tapi berbanggalah karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena suatu hari kelak kebahagiaan yang luar biasa dalam kerajaan surga kita akan nikmati. Dan bukan hanya berbicara nanti. Hari ini juga Bapak Ibu dan saya boleh menikmati suasana kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terlalu panjang lebar saya memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Bersyukurlah, berbanggalah karena ada Yesus di dalam kita yang sudah menyelesaikan masalah dosa, masalah kedurhakaan kita, masalah yang dikatakan kelemahan kita sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib.
dan kita diperdamaikan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Ucapan syukur kita kepada Tuhan dibuktikan dari apa? Kita semakin rajin beribadah. Kita semakin rajin membaca firman Tuhan. Dengan demikian akan mendorong kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap kami, memberkati setiap kami, bahkan Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan persembahan kita yang mari kita saksikan anak-anak sekolah minggu untuk mengangkat pujian bagi Tuhan. Kepada anak-anak kami sekolah minggu dipersilakan. Ayo, maju. Dan sekolah minggu, ayo. Owel.
sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat persembahan kita yang kedua. Angkat pujian bagi Tuhan, ungsung-ungsung di zaman. Salam Bapak Ibu, masih ada sukacita. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan kegiatan sebuka. Hari ini Bapak Ibu kita konsen di rumah pendeta muda. Di rumah Pak Pendeta Muda, lokasinya di Desa Siwalubanua. Jam 17 ya. Jam 5 sore. Dekat Hoa Bapak Ibu. Ya. Dekat Hoa. Yang menjadi banyak Bapak Ibu, saudari Misteri Kedepanua, pokoknya langsung Pak Gembala. Silakan Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 26 Maret, doa pekerja di gereja ini pada pukul 8 malam. Selanjutnya pelayan Kuda Raya, bukan pelayan Kuda Raya, pelayan Jumat Agung ya. Hari Minggu tanggal 20, hari Jumat tanggal 29 Maret. Yang menjadi pokoknya para gembala, poinnya saudara dari ATK, singasnya Ibu Nari dan Ibu Fitri. Pelita Ibu Tamara dan Ibu Pilih. Kategori musik Ibu Surafide, operator LCD Saudara Emmanuel, terus para Ibu saudari dari ATCK,
kuenya saudari Clara. Pendoa syafaat Ibu Ina Friska Jari. Selanjutnya Bapak Ibu, hari Minggu, hari Paskah, tanggal 31 Maret 2024, yang menjadi pengorbannya Ibu Gembala, kuenya dari Fumat Pau, singersnya Saudara Kristiani dan Bapak Yefta. Ditamborin musik Ibu Salafuddin, kolektan Ibu Nalisi dan Ibu Ina Pauli. Sekolah minggu Ibu Ina Fikri, kuenya Saudari Kelly. Pendoa syafaat Pendeta Muda Matatias Pendeta. Info keuangan tanggal 17 Maret. Pertama, ucapan syukur Rp152.000, dana pembangunan Rp382.500, total keseluruhan Rp534.500. Selanjutnya Bapak Ibu, ada bajar di depan kita. Kalau pulang silakan beli Bapak Ibu. Ini mendukung dana pembangunan gereja kita. Demikian pengumuman. Kalau ada tambahan, mungkin silakan. Bapak Ibu, sebagai tambahan, yang pertama akan dilaksanakan ibadah Paskah Pentakosta Gabungan Gereja Sumayordan Kepulauan Nias pada bulan Mei tanggal 18. Rencana diadakan di Kota Gunung Stoli, dan yang direncanakan panitia akan menyewa aula yang bisa menampung 1.000 orang di kota ini. Bapak Ibu, kita berdoa supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sekaligus juga kita diberi tanggung jawab oleh panitia. Ada bukan juga sumbangan, tapi memang kewajiban yang akan kita berikan kepada panitia mendukung kegiatan tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu hari Minggu saya tidak ada di sini, tapi mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris tentang keputusan rapat minggu yang lalu. Perlu saya kembali sampaikan bahwa so menghadapi isu itu bahwa ke depan ini so penting kita dana sosial. Dana sosial adalah habaga sosial naso gabula dede naso baamati, tetapi hanya berlaku kepada jemaat yang ada di sini. Elohania dana sosial ada berlakunya contohnya ya soal. Contohnya kau mirau berwalan, lebih teman-teman bapak ibu pernah lebih teman-teman yang kaget. Saya kasih contoh ada saya supaya bapak ibu gak kaget. Contohnya saya dipanggil Tuhan, maka lah terlebih jemaat lah ului 50.000 sebuah kepala keluarga. Ifidalnya lah serahkan kepada keluarga yang berduka. Artinya berlakunya ini semuanya jemaat. Contohnya nakegu, alua, makehomogu, makenonogu. Habadal batasannya, ada lingkungannya. Leai pamuri badani. Enal abu tufamu tubadede. Elohanes manda. Na badal managul samina nama ti Bapak Gusiraya. Berlaku dong. Berlaku. Ya. Itu tidak berlaku, hanya berlaku kepada warga jemaat. Nah, warga jemaat di gereja kita yang sudah mendaftar sebagai jemaat ada 27 kepala keluarga. Termasuk di situ ada 1 orang yang janda,
ditulis aja dia satu kepala keluarga. Dan ada beberapa yang memang aktif beribadah di sini, tapi belum mendaftar menjadi warga jemaat. Nah, di situasi demikian, naso minal duka, fuli umigin, namada managa saksubu, contohnya ibu ina Krisman, latar mungkinnya ide contoh. Maka nalua dunia, laturila, latar begitunya sih. Tapi contohnya berbeda di terdaftar, contohnya lehadi IBE, maka dia juga tidak menerima naik budania bahasa itu. Nomu hal karena itulah bahwa Bapak Michel Zeka yang mengkoordinir naso di kemana-mana, tentunya kerjasama dengan pengurus gereja dan kami sebagai kepala sidang. Ada lalu dania naso itu kasih mendalam mungkin muteroi nomo warga jemaat bahwa Roy Pak Mina laksana ke Fatu Bakti. Selain daripada itu, suni putui diakonia gereja di nasuka bulan itu biasanya minum ubi 20.000 bakro. Mani bacema pengurus gereja yang baku merah mani 20.000 itu sepertinya tidak ada nilainya lagi bagi negara, itu lalu tinggi. Itu dinaikkan menjadi 500.000. Nah, sutuka. Nah, alua warga jemaah ke tabananya di itu lagi dirugi dan cuma nah alua ke orang tua. Berturut-turut dikasih tahu bapak ibu, mulai kamu ke diakonia. Tapi dia tidak ada plusnya. Nah, contoh ada alua minal ke Bali Musiraya. Berarti plus 4 bunga. Tapi pada Allah perintah ke nono dari pusat dan pendeta muda mata tias, mungkin punya 50.000, GV dipluskan dikasih 4 bunga. Jadi Bapak Ibu, aku kepada sudah ada madanya manusia ke Bapak Ibu, nah dua ke tetapi tetap saya sampaikan bahwa yang terutama garisnya adalah jemaat yang terdaftar. Tetapi ada kebijakan kepada jemaat yang sudah terus-menerus ibadah di sini. Tidak mungkin juga kita tidak ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman kita yang sudah aktif bersama-sama dengan kita, walaupun dalam administrasi gereja tidak terdaftar sebagai warga jemaat. Tetapi tetap kami perhatian Anda sebagai tanda berduka-cita. Darena banget Pak Budi. Tetapi nak mungkin mufur ke matu bunono, sohong sodede, sodede yang diputuskan 200.000 diberikan. Kenapa Bapak Ibu? Nah kalau sodede ada mungkin era-era terdunia. Iyo kamu balu ngomong. Bahaya nama-nama bisa iya pasti ibu negeri ini melalui daerah terdunia. Ada so zino, lawan ke masuk zino iteke badannya pasti tolong. Tapi nasuk aku lagi sudah di daerah kembali sangat ngari. Nah itu dia. Aku ada masuk maiku perbedaan nilai. Jadi katanya baru ada mungkin di catat catatannya Bapak Sekretaris. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kepada Bapak Ibu pengurus gereja, minta tolong hari Minggu, hari Paskah, disiapkan telur 4-5 papan, tolong direbuskan, dan hari Minggu nanti dibagi-bagi kepada jemaat, tanpa terkecuali termasuk anak-anak, ya, dibagi-bagi. Uangnya nanti diambil dari kasih persembahan. Hari ini kalau ada, diserahkan kepada siapa yang bisa bertanggung jawab. Yang berikutnya Bapak Ibu, kuota untuk yang dilatih pemusik di sini saya tutup. Ada 3 orang yang sudah disiapkan. Ada anaknya Bapak Maina Berta, ada si Berta, kemudian ada Hanael, ada dari Ibu Esti, dan ada Yosua, dan ada dari Ibu Ina. Bapak Ibu doakan anak-anak ini boleh bisa menangkap dan boleh membantu pelayanan di gereja ini, karena selama ini yang koordinir Kabupaten itu Erin dan Clara.
Tapi Clara tidak bisa berdiri sendiri, dia menari tamburi. Kita harapkan ada generasi anak-anak kita yang bisa dipersiapkan untuk itu. Saya pikir Bapak Ibu itu saja pengumuman dari kami, dan nanti kita konsen di rumah pendeta Mantatias Mendefa. Saya harapkan kita semua boleh hadir, datang bersama-sama di sana. Dulu kami pastikan apakah Ibu Gembala bisa hadir. Kalau ada rapat tentu bisa hadir, karena kadang-kadang tidak ada tanggal merah untuk pekerjaan. Oh, kata Ibu Gembala bisa, mungkin ada 5 sampai 6 orang bisa nebeng nanti di mobil sama Ibu Gembala. Saya boleh bawa sepeda motor, atau Bapak Ibu yang mau bawa sepeda motor saya bareng sama Ibu Gembala di mobil boleh juga. Ya, saya orangnya simpel sekali Bapak Ibu. Apa boleh, pokoknya kita boleh bersama-sama ibadah di sana nanti. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan 3 hal ini tadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh, satu lagi Bapak Ibu saya lupa. Puji Tuhan, ada kemarin hamba Tuhan Pendeta Elianus Jai, Gembala Gereja Sungai Yordan Jemaat Gloria di Danagawo, datang ke rumah memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita. Besarnya Rp750.000. Kita doakan keluarga itu biar diberkati Tuhan, telah diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu kita doakan supaya kalau boleh bulan April, bulan Mei sudah kembali dilanjutkan pembangunan ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau semangat amin. Amin. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Saya lihat dalam bulan ini banyak sekali berkat Tuhan mengalir. Dan saya bahwa berkat Tuhan itu tidak akan berhenti sampai pekerjaan itu selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan bersyukur dan kita akan pujian bagi Tuhan. Kita ngapura Allah.
kami semuanya bisa beribadah di rumah-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya Bapa, di saat kami datang membawa penyakit, sehingga kami pulang membawa kesembuhan. Di saat kami punya masalah, sehingga kami pulang membawa kebebasan. Bapa, berkatilah kami seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Berkati seluruh usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami rancangkan Tuhan, buat kami berhasil. Berkati juga anak-anak kami Bapa, baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan tolong berkati studi mereka, jadikan mereka menjadi anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau. Lebih-lebih ya Bapa, kami tidak lupa berdoa buat seluruh jemaat-Mu hari ini Bapa. Biar Engkau Tuhan Allah menolong kami semua. Biar Engkau Tuhan Allah yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau Tuhan Allah yang memberkati seluruh jemaat-Mu, baik pegawai negeri, petani, peternak, pengusaha. Anugerahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka mengambil bagian untuk membangun rumah-Mu, untuk membangun ladang-Mu. Dan semoga semua berkah-berkah yang mereka terima, mereka tidak ada salah gunanya, sehingga menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Bapa, kami tidak lupa berdoa ya Tuhan Yesus, buat hamba-hamba-Mu hari ini ya Bapa, yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu, kekuatan hikmat umur panjang menjadi miliknya. Bahkan Engkau Tuhan pasti lebih luar biasa, sehingga bisa memimpi gereja Sungai Yordan ini Bapa, seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Bapa, berkati juga ya Bapa, Bapa dan Ibu Gembala Sidang kami, berkati mereka ya Bapa, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan, umur panjang. Bahkan Engkau Tuhan Allah memberkati anak-anak mereka. Engkau jadikan menjadi anak yang baik, anak yang takwa akan Tuhan. Bahkan membawa pemulihan dan membawa kesembuhan bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, semoga keluarga Bapa Gembala Sidang kami menjadi Gembala Sidang yang takwa akan Engkau dan bisa memimpi gereja Sungai Yordan ini Bapa, dan menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa buat pembangunan kami yang selama ini Tuhan Yesus yang telah kami rencanakan semuanya, dan kami bersyukur kepadamu buat orang-orang yang telah turun tangan ikut campur memberikan Tuhan Yesus untuk menolong, untuk membantu, sehingga kedua gereja kami Bapa bisa diteruskan pada bulan ini. Itu bukan karena kekuatan, karena kehebatan kami seluruh jemaat-Mu Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga gereja kami ini bisa terselesaikan di tahun 2024 ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara Indonesia kami ya Tuhan Yesus. Jadikanlah negara Indonesia ini menjadi negara yang takut akan Engkau, sehingga bisa menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu. Lebih-lebih ya Bapa, kami berdoa buat desa pemerintahan di desa Umbulata Ulu ini Bapa. Berkatilah para pemimpin di desa kami ini. Jadikanlah menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, sehingga mereka bisa memimpin desa ini seturut dengan kehendak-Mu, mensukseskan dan mensukseskan semua desa kami ini, sehingga desa ini menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan pada saat ini Bapa, kami tidak lupa berdoa buat keluarga Bapak Ibu yang Kristen yang telah merelakan rumah ini ya Tuhan Yesus untuk rumah ibadah kami. Bapa, berkati seluruh kehidupan, kekuatan kesehatan umur panjang menjadi milik mereka, kesembuhan, pemulihan, kekuatan kesehatan daripada-Mu mengalir atas mereka. Lebih-lebih kami berdoa buat anak-anak mereka yang ada di luar daerah, di mana saja mereka berada pada saat ini. Lebih-lebih kerinduan orang tua mereka yang selama ini Bapa, merindukan semua kasaran hidup, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, dan terpujilah nama Bapa di surga. Bapa, inilah kami seluruh jemaat-Mu hari ini Bapa, yang telah memberikan persembahan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu.
Berkatilah tangan-tangan yang memberinya Bapa. Dapat Engkau balaskan kepada kami semuanya, baik dalam pekerjaan usaha maupun dalam studi. Bahkan Tuhan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bahwa para pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang telah rela memberikan waktu untuk melayani Engkau pada hari ini. Semoga pelayanan kami Bapa menjadi kemuliaan nama Bapa di surga, dan terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa, sehingga ibadah kami hari ini ya ada, terpujilah nama Bapa di surga. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Berkati yang jalan kaki, berkatilah yang naik kendaraan, bahkan Engkau sampaikan kami ke rumah kami selamat dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri, ulama dengan membawa berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus sebagai sumber berkat. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Dan persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Yesusku.